Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana model-model penerapan dakwah. Yang dimana model-model penerapan dakwah yang akan kita bahas itu adalah model dakwah komunitas ataupun dakwah jamaah. Nah, dakwah komunitas atau dakwah jamaah ini dapat dinyatakan sebagai salah satu model penerapan dakwah. Yang apa? Kenapa diambil dakwah komunitas? Karena ini memformulasikan kembali di dalam era kekinian sekarang dengan mengikuti perkembangan masyarakat yang dilandasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Misalnya di sini banyak sekali ada komunitas dakwah, ada kodas misalnya komunitas dakwah dan sosial. Bahkan misalnya bisa dilakukan di outdoor ataupun di indoor gitu kan. Jadi banyak sekali model-model komunitas dakwah yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu prinsip-prinsip dakwah komunitas ini itu apa. Setidaknya ada 7 prinsip dakwah komunitas. Yang pertama itu adalah harus mempunyai kemampuan menerjemahkan pesan dan misi dakwah yang relevan. Artinya, yang relevan ini sesuai dengan perubahan yang ingin disampaikan. Misalnya memberikan pencerahan kepada kehidupan komunitas tersebut. Ya. Lalu yang kedua itu mempunyai kemampuan memahami dan memetakan komunitas tersebut secara lengkap. Jadi kita harus punya kemampuan untuk memahami dan memetakan komunitas yang akan kita dakwahi. Lalu ketiga misalnya harus mempunyai kemampuan mengorganisasi ataupun memobilisasi. Artinya kita harus punya kemampuan untuk mengorganisasi sebuah komunitas. Jangan sampai kita ingin dakwah komunitas tapi kita tidak punya kemampuan komunikasi dan organisasi dan memobilisasi orang untuk berdakwah dalam dakwah komunitas tersebut. Lalu yang keempat, itu harus punya kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi yang sesuai dengan karakteristik komunitas tersebut. Artinya kita juga harus punya kemampuan interaksi dan komunikasi yang sesuai dengan misalnya komunitas tersebut, misalnya komunitas bikers dakwah. Itu kan misalnya komunitas biker itu minimal kita bisa kendaraan bermotor, ataupun kita suka otomotif, ataupun misalnya kita dakwah nanti ada beberapa macam komunitas lain. Kita harus paham terlebih dahulu tentang komunitas tersebut agar kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dan lancar. Lalu yang kelima, itu ada kemampuan memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan komunitas. Misalnya kita bisa memetakan dengan mengidentifikasi misalnya komunitas tersebut kebutuhan dakwah itu. Misalnya bagaimana misalnya kepada bikers, atau biker, bagaimana kebutuhan mereka, misalnya jangan sampai ngebut-ngebutan ketika di jalan. Bagaimana seorang biker itu harus mematuhi peraturan, baik peraturan negara maupun peraturan mana yang dibolehkan oleh agama. Ini tetap misalnya menjaga kesehatan, karena kan tadi di jalan, tetap menjaga emosi, jangan sampai emosi di jalan sering terjadi misalnya kecelakaan. Itu jadi kita harus punya kemampuan untuk memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan komunitas. Lalu yang keenam itu kemampuan untuk membangkitkan solidaritas, karena ini kan bentuknya komunitas. Komunitas itu tergantung terhadap solid tidaknya. Kalau sebuah komunitas solid, maka komunitas tersebut akan menjadi sebuah komunitas yang maju. Maka dakwah yang kita sampaikan itu harus membangkitkan solidaritas dalam komunitas tersebut. Dan yang terakhir, itu adalah kemampuan mengembangkan proses pencerahan yang bebas. Artinya punya kemampuan untuk melakukan proses yang membebaskan mereka, yang kemudian memberdayakan mereka. Dan yang paling penting memajukan kehidupan mereka yang lebih bermakna sesuai dengan apa? Sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang membawa mereka kepada kemajuan. Itu setidaknya prinsip dakwah komunitas yang harus kita miliki. Lalu kemudian ada beberapa dakwah komunitas yang kita bahas. Yang pertama itu adalah dakwah komunitas atas dan menengah. Ini kenapa saya sampaikan? Karena ini disamakan komunitas atas menengah kan hampir sama, cuma misalnya beda berdasarkan kelas dan ataupun klaster stratifikasi, misalnya stratifikasi sosial, stratifikasi ekonomi dan lain sebagainya.
Misalnya ada dakwah di komunitas atas. Metode ini lebih diidentikan kepada kalangan elit. Maka pendekatannya itu lebih kepada pendekatan kultural. Artinya kita harus paham kultur mereka dan ataupun memperlakukan mereka sebagai partner. Artinya mereka tidak seperti gelas kosong. Jadi kita ceramah itu kan seperti kita menganggap mereka itu gelas kosong, kita mengisi kekosongan gelas tersebut. Tapi misalnya kalau pendekatan kepada komunitas atas, jangan kita menganggap mereka itu misalnya gelas kosong, tidak tahu apa-apa. Perlakukan mereka sebagai partner saja. Karena apa? Karena mereka sudah eksis misalnya di tingkatan sosial. Kalau kita menganggap mereka misalnya lebih dengan kata-kata yang tadi, misalnya kata-kata yang intelektual ataupun kata-kata misalnya yang lebih mendekatkan diri sebagai seorang. Kemudian dakwah bagi komunitas menengah, ini kita harus paham dulu istilah kata menengah. Nah, kata menengah ini merujuk kepada kelompok-kelompok yang sudah mapan baik dalam profesi maupun kehidupan. Itu disebut sebagai komunitas menengah. Nah, biasanya ini ditandai dengan misalnya tingkat pendidikan ataupun penghasilan yang lebih baik dari orang tua mereka. Namun misalnya belum termasuk kelompok elit tadi, belum bisa dikatakan sultan. Tapi misalnya sudah ditandai dengan penghasilan tetap yang tadi melebihi dari orang tua mereka misalnya ataupun melebihi UMR sebagai komunitas menengah. Nah, kelompok ini misalnya di kehidupan nyata bisa diwakili oleh seorang dosen, misalnya guru, PNS, usahawan, profesional, aktivis, misalnya. Itu adalah termasuk ke dalam komunitas menengah. Ini misalnya beberapa contoh kegiatan, misalnya ini komunitas atas dilaksanakan di hotel mewah, misalnya dengan tadi misalnya dengan pakaian sangat rapi, dengan dekorasi dan sebagainya yang menunjukkan kemewahan. Kemudian misalnya komunitas menengah biasanya tadi dilakukan di tempat-tempat yang ya tadi hampir sama dengan komunitas atas tapi tidak high class seperti komunitas atas. Lalu kemudian yang terakhir dakwah komunitas ini ada komunitas bawah. Kenapa saya bedakan? Karena ini berbeda dengan dakwah pada dua komunitas tersebut. Kalau komunitas bawah ini adalah masyarakat yang termasuk kategori kelompok bawah, misalnya buruh tani, nelayan, pedagang kecil, pengrajin ataupun pegawai-pegawai rendah. Nah, misalnya dalam Islam kelompok inilah yang bisa dikategorikan sebagai kelompok miskin. Artinya misalnya penghasilan dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja ataupun misalnya hanya pangan saja, belum bisa papan, bahkan misalnya ada kebutuhan sekunder apalagi tersier untuk bisa makan sehari 3 kali saja sudah syukur. Alhamdulillah, kalau kata orang sudah uyuhan. Jadi itu adalah dakwah yang dikedepankan, itu adalah dakwah bil hal, dakwah dengan tindakan bukti nyata ataupun real. Misalnya ini memberikan bantuan ataupun donasi, ataupun memberikan sedekah kalau dalam Islam. Misalnya tadi memberikan sembako, ataupun di sini misalnya memberikan program makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Ya, tadi bisa secara langsung misalnya dilakukan contohnya, ataupun misalnya sekarang bisa melalui media-media sosial. Tadi melakukan donasi yang siapa saja bisa melakukan donasi. Itu adalah dakwah komunitas bawah. Lalu kemudian ada juga dakwah kaum marginal. Kaum marginal ini adalah kaum-kaum yang terpinggirkan, kaum-kaum yang disepelekan, kaum-kaum yang dianggap sebelah mata. Nah, komunitas ini misalnya terdiri dari orang-orang miskin, gelandangan, pengemis, anak jalanan, misalnya buruh, bawah, ataupun korban penjualan manusia, ataupun yang trafficking, pengidap HIV/AIDS, pecandu narkoba, penghuni penjara, PSK, dan bidang-bidang ekonomi lainnya. Misalnya, kelompok marginal ini tidak mendapatkan pekerjaan seperti hanya masyarakat biasa yang mendapatkan ataupun mencari nafkah. Mereka itu lebih susah karena tadi diidentikan sebagai kaum yang terpinggir. Maka salah satu dakwah yang harus kita lakukan adalah dakwah yang merangkul mereka supaya mereka tadi tidak merasa rendah hati dan rendah diri terhadap diri mereka sendiri. Mereka misalnya mereka juga butuh rangkulan. Kayak tadi lebih kepada dakwah-dakwah yang bersifatnya pendekatan secara psikologis misalnya, ataupun pendekatan
secara lebih dekat lagi. Kalau dalam dakwah misalnya metodenya metode irsyad, metode misalnya bimbingan penyuluhan, bimbingan konseling dan lain sebagainya. Ini misalnya contoh misalnya dakwah kepada anak pang misalnya ataupun anak jalanan. Ini di sekarang masih ada komunitas muslim di mana orang-orang yang tadi mengajak dakwah orang-orang anak pang dengan misalnya dia juga mantan anak pang. Cuma dia sudah berhijrah dan sebagainya, mengajak anak-anak pang lain untuk berhijrah ataupun bisa dilakukan oleh Gus Miftah. Yang Gus Miftah ini misalnya suka berdakwah di klub-klub malam ataupun dakwah-dakwah di konser musik misalnya. Ini salah satu contoh dari dakwah komunitas marginal. Lalu kemudian ada dakwah komunitas virtual. Ini yang sedang kita hadapi sekarang. Misalnya komunitas virtual ini kan heterogen, banyak macamnya, banyak platformnya. Bisa membentuk jamaahnya, misalnya jamaah YouTubers, jamaah Facebooker, TikTokers, Instagramers, Twitter, blogger, dan sebagainya. Maka model dakwah ini berbasisnya komunitas online. Ataupun misalnya dakwahnya dakwah pencerahan. Ataupun dakwahnya dakwah sineas, yang penting gambar misalnya. Bentuk drama dan lain sebagainya. Misalnya dakwah berbentuk pencerahan, misalnya memberikan pencerahan-pencerahan, baik itu berupa quotes ataupun berupa misalnya gambar-gambar sinema, sineas dan sebagainya. Dia tidak menunjukkan dirinya tapi berdasarkan gambar-gambar sinema. Itu bisa misalnya melalui online news, bisa melalui berita-berita yang membahas tentang kajian-kajian keislaman. Itu adalah bagaimana dakwah bagi komunitas virtual. Misalnya di sini dakwah misalnya melalui media sosial, ataupun misalnya ada ustadz yang sangat banyak sekali followernya di media sosial. Ada Khalid Basalamah, di sini ada Ustadz Abu Somad, ada Ustadz Hanan Ataki, dan misalnya ada Gus Mus ataupun Mustafa Bistri. Ini misalnya keempat ini kan berbeda misalnya sasaran dakwah. Misalnya Khalid Basalamah itu kan terkenal sebagai salah satu ulama misalnya salaf yang kajiannya itu. Kalau Abdul Somad misalnya kalangannya misalnya berbeda, ataupun Hanan Ataki itu lebih kepada milenial, atau Gusmus misalnya identik dengan Nahdliyin-nya, itu kan berbeda-beda. Tapi keempat hal ini mempunyai banyak followers yang banyak di media sosialnya masing-masing. Lalu kemudian misalnya bisa melalui nanti ini dengan menggunakan wajah kita dianimasikan dengan beberapa quotes yang kita sampaikan. Itu bisa juga disampaikan dalam dakwah komunitas virtual. Lalu kemudian yang selanjutnya ada dakwah bagi komunitas khusus. Nah, komunitas khusus ini adalah komunitas yang memiliki ciri dan minat keagamaan seperti kelompok-kelompok pengajian ataupun beragam majelis taklim, itu kan beda-beda. Ataupun misalnya ada komunitas tasawuf, misalnya ada berdasarkan tarekat, ada tarekat Tijani, ada tarekat Naksabandi, tarekat Naksabandi Qadiriyah, dan banyak lagi sebagainya. Tapi misalnya melalui mujahadah ataupun istighosah yang suka zikir, ataupun ada misalnya berdasarkan klub-klub tadi misalnya khusus ada klub otomotif ataupun perempuan hijabers ataupun misalnya klub moge dan sebagainya. Maka secara sederhana dakwah bagi komunitas khusus ini ada 3 macam ibaratnya. Itu adalah dakwah pada komunitas hobi. Jadi berdasarkan hobi, hobi motor otomotif, ataupun misalnya hobi hewan misalnya. Nanti dakwah komunitas untuk komunitas pecinta hewan dan sebagainya, ataupun pendaki gunung misalnya pecinta alam dan sebagainya. Ataupun misalnya dakwah pada komunitas kepentingan, tadi berdasarkan kepentingan. Baik itu misalnya kepentingan individu, kepentingan sosial, ataupun sampai kepada kepentingan politik. Itu kan komunitas khusus juga. Ya, partai politik punya sayap-sayap partai di bidang dakwah ada. Lalu yang terakhir adalah dakwah pada komunitas kelompok berdasarkan identitas. Misalnya identitas kesukuannya, dan misalnya komunitas Sunda, komunitas Batak, komunitas Jawa, ataupun misalnya identitasnya berdasarkan misalnya pekerjaannya. Misalnya komunitas guru, komunitas misalnya mahasiswa dan sebagainya, itu kan dakwah pada kelompok berdasarkan identitas. Nah, ini misalnya contohnya Abu Somad ini kan ketika dakwah pada anak otomotif. Kemudian misalnya ada di sini Cak Nun, misalnya dengan identitas komunitasnya, maksudnya komunitas Makyan.
Kan dakwah berdasarkan kelompok identitas dan kelompok hobi di sini contohnya. Itu misalnya dakwah komunitas. Lalu berdasarkan dakwah komunitas tersebut, maka ada hakikat model penerapan dakwah Islam yang berdasarkan dakwah komunitas ini. Setidaknya ada 5 hakikat yang dapat kita pelajari, bahwa misalnya pertama, dakwah Islam itu adalah ajakan ataupun tujuannya itu dapat tercapai tanpa paksaan. Artinya tadi bisa dilakukan juga tanpa paksaan, artinya persuasi. Tidak berupa paksa, itu persuasi saja, mengajak saja. Lalu kemudian yang kedua, dakwah Islam itu adalah seruan untuk berpikir. Kenapa untuk berpikir? Karena tadi bisa kita berdakwah dengan komunitas tersebut, itu termasuk kita juga untuk berpikir lagi, bagaimana kita bisa masuk ke komunitas tersebut. Lalu kemudian melatih kita untuk bagaimana berargumen dengan kebenaran tersebut sebagai rasional intelektual. Bagaimana berpikir secara rasional dan intelek juga. Karena apa? Karena dakwah bukan kegiatan indoktrinasi ataupun dogmatis. Bahwa dakwah pun itu bukan kegiatan kamu harus mengikuti saya, kamu harus terdoktrin ataupun terdogma oleh dogma saya. Itu berdakwah bukan atas dakwah, itu hanya tadi mengajak dan menyuruh seseorang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada kebaikan dan juga kepada kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar saja. Kemudian yang ketiga, dakwah Islam itu universal. Diserukan kepada semua umat manusia. Karena tadi Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya tidak memandang segala hal, walaupun itu komunitas apa dan lain sebagainya. Tidak terbatas oleh komunitas-komunitas. Dan misalnya yang keempat, dakwah merupakan tugas mulia yang mesti dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Artinya 2 hal yang harus dilakukan dalam berdakwah itu. Yang pertama harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Lalu yang kedua itu harus kontinuitas ataupun berkelanjutan. Tidak hanya misalnya berhenti di situ saja. Harus kontinu. Lalu yang terakhir itu dakwah kepada al-haq akan selalu berhadapan dengan yang batil. Nanti ketika misalnya ketika di dakwah komunitas ini nanti akan bertubrukan ataupun misalnya akan bersinggungan dengan yang batil, yang hak yang kita bawa itu akan bersinggungan yang batil. Karena tadi yang haram itu akan bersinggungan dengan yang haram, yang batil akan bersinggungan dengan yang hak. Yang di tengah-tengahnya itu adalah hati nurani kita. Apakah mau menerima yang halal ataukah menerima yang haram? Apakah mau menerima yang hak ataupun mau menerima yang batil? Semuanya ada konsekuensi logis yang dapat kita terima terhadap yang hak dan yang batil tersebut. Saya rasa itu hakikat model penerapan dakwah. Tetap misalnya berdakwah karena Allah, berdakwah di jalan Allah. Semoga kita tetap istiqomah. Akhirul kalam, astaghfirukum jami'an, syukran kamilan, aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.